Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riki Saputra dari Reguler C. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi tentang dari penjas adaptif yang diampu oleh dosen Dr. Dindi Nabdin MSI. Yang pertama itu tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total, total blink, dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, dan pendengaran. Penyebab terjadinya tunanetra. Berdasarkan pendapat di atas, penyebab tunanetra dibagi 3, yakni sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Memiliki sisa penglihatan yang dapat distimulus agar dapat digunakan meski hanya membantu mobilitasnya, dan hanya 10% tunanetra yang mengalami total blink. Kedua, yaitu tunarungu. Jadi tunarungu itu dapat diartikan sebagai kurangnya pendengaran. Menurut Sumantri 1996 mengemukakan tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengarannya, baik yang maupun seluruhnya, yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab tunarungu adalah karena keturunan. Anak mengalami keturunan sejak dilahirkan karena faktor yang diturunkan dari orang tua, karena garis keturunan yang diturunkan oleh orang tuanya yang mengalami tunarungu, karena penyakit pada waktu ibu mengandung, menderita penyakit cacat air atau campak, atau sehingga janin dapat tertular penyakit ibu, dan kemungkinan anak lahir menjadi tunarungu karena keracunan atau infeksi keracunan darah. Sewaktu mengandung, ibu mengalami keracunan darah sehingga akan mengakibatkan rusaknya plasenta yang berpengaruh pada kesehatan janin yang dikandungannya. Hal ini memungkinkan anak yang dilahirkan akan menderita tunarungu. Tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan fisik di mana seorang memiliki gangguan dalam berbicara. Tunawicara biasanya diikuti dengan kelainan lainnya, yaitu tunarungu atau tuli. Sehingga untuk berkomunikasi biasanya menggunakan cara komunikasi khusus, yaitu menggunakan bahasa isyarat. Penyebab terjadinya tunarungu adalah tunarungu karena kerusakan otak atau sumsum tulang belakang. Kerusakan pada otak atau tentang sumsum tulang belakang dapat mengakibatkan gangguan dalam pengendalikan otot yang terlibat dalam berbicara. Akibatnya, individu yang mengalami kerusakan ini bisa menghadapi kesulitan atau ketidakmampuan dalam berbicara. Selanjutnya, tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang yang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Anak dengan tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak lain seusianya. Tak hanya itu, seorang anak tunagrahita juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan saat menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Ada pula penyebab tunagrahita. Pertama, infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir. Yang kedua, bayi lahir prematur. Ketiga, bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses persalinan. Ibu terkena infeksi ketika hamil, misalnya rubella, dan ibu hamil atau janin terpapar racun seperti timbal radiasi nuklir. Anak mengalami malnutrisi berat. Dan terakhir, cedera otak karena kecelakaan atau terjatuh. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang 6 materi dari penjas adaptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.